Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kita ketemu lagi, ini masih di materi limit. Sekarang limit bagian yang ketiga. Kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini materi limit ya. Berarti bagian ketiga ini tinggal kita perhatikan limit bentuk tak hingga ya. Bagaimana limit bentuk tak hingga? Nah, berupa X-nya menuju tak hingga. Jadi di soal itu ada yang berupa akar kurangi akar, ada juga pecahan dibagi pecahan. Yang pasti dia ciri-cirinya adalah limit X-nya menuju tak hingga. Oke, kita coba perhatikan cara menyelesaikan limit bentuk tak hingga. Nah, bentuk yang seperti ini dulu kita bahas, berarti akar dikurangi akar dan X-nya menuju tak hingga. Nah, pada soal biasanya berupa seperti ini. Berarti nanti ada ketentuan ya, kita perhatikan. Di sini dapat kita selesaikan dengan menggunakan ketentuan koefisien X pangkat 2. Jadi yang diperhatikan adalah di sini A sama P-nya ya. Jika yang pertama A-nya lebih dari P, koefisien ini lebih dari sini ya, maka limitnya adalah positif tak terhingga, langsung hasilnya positif tak terhingga. Kemudian kalau A-nya kurang dari P, maka nilai limitnya negatif tak hingga. Dan kemudian kemungkinan ketiga, kalau A-nya sama dengan P, maka nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. Kita lihat contohnya ya. Oke, contoh soal nomor 1. Hitunglah limit X menuju tak hingga dari ini. Kita perhatikan ya. Nah, karena A-nya lebih dari P, berarti di sini A-nya 9 lebih dari 4 ya. Ini A, ini P ya. Karena A-nya berarti 9 lebih dari 4, maka nilai limitnya adalah positif tak hingga. Jadi, nilai ini yang diperhatikan adalah 9 sama 4-nya ya. Hasilnya adalah positif tak hingga. Oke, contoh yang kedua. Hitunglah nilai dari limit berikut. Nah, perhatikan karena A-nya sama nih, sama dengan P, berarti ini sama-sama 9 ya. Maka kita menggunakan rumus yang ini, B min Q per 2 akar A. Nah, B-nya yang mana? B-nya itu berarti yang tengah nih, hati-hati dengan tandanya negatif ya. Berarti ini B-nya negatif 5, Q-nya negatif 7, berarti negatif 5 kurangi negatif 7 per 2 akar 9. Hasilnya adalah negatif 5 tambah 7 per 2 kali 3 atau 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Bisa difahami? Oke, kita lihat contoh yang ketiga. Hitunglah nilai limit berikut ya. Nah, di sini ternyata bentuknya belum berupa akar kurangi akar. Berarti kita ubah ini menjadi akar ya. Bagaimana caranya? Kita lihat. Biar ada di dalam akar, maka seperti ini. Jadi ini diakali ya. Dimulai dari membentuk kurung dulu ya. Kemudian di sini kan agar di dalam kurung berarti ini negatif kali positif 3x menjadi negatif 3x, kemudian negatif kali berapa biar jadi positif, berarti ini negatif kali negatif 4 ya. Jadi tandanya berubah, hati-hati ya karena sudah di dalam kurung. Oke, kemudian ini dikuadratkan dan diakarkan, triknya seperti itu ya. Nah, ini kemudian diuraikan ya, ternyata menghasilkan A sama P-nya yang sama ya, sama-sama 9. Berarti kita menggunakan B min Q per 2 akar A. B-nya yang mana? B-nya adalah yang 12. Q-nya yaitu yang negatif 24 per 2 akar A, A-nya 9. Jadi nanti 12 tambah 24 bagi 6. Hasilnya adalah 36 bagi 6 sama dengan 6. Sekarang kita akan menyelesaikan limit bentuk tak hingga yang berupa pecahan ya, bentuk seperti ini. Oke, pada soal biasanya berupa seperti ini ya. Nanti yang dilihat yaitu pangkat X tertingginya. Oke, sekali lagi pangkat X tertingginya. Jadi nanti ada 3 ketentuan. Yang pertama, jika M lebih dari N, M itu yang ini pangkat yang atas, yang ini pangkat yang bawah, N itu ya. Nah, kalau yang atas pangkatnya lebih dari yang bawah, maka nilai limitnya sama dengan tak terhingga. Kalau pangkat yang atas kurang dari pangkat yang bawah, nanti hasil limitnya adalah 0. Ini kalau kita bayangkan di soal seperti ini ya. Untuk yang soal nomor 1, kalian bayangkan, kan yang atas lebih besar kan? Ya, berarti tak terhingga dibagi yang kecil. Berarti tetap tak terhingga. Tapi kalau yang nomor 2, yang atas itu pangkatnya lebih kecil. Berarti nanti mendekati 0 ya. Kalau 0 dibagi tak terhingga, maka tetap jadi 0.
Nah, sekarang bagaimana yang ketiga kalau M-nya sama dengan N? Jadi kalau pangkatnya sama, maka yang diperhatikan adalah tinggal koefisiennya. Koefisien dari pangkat tertinggi yaitu A0 dibagi B0. Kita lihat contohnya yang nomor 4, hitunglah nilai limit X menuju tahingga berikut. Kita lihat pangkat tertinggi di atas adalah 4, pangkat tertinggi di bawah adalah 7. Berarti yang atas pangkatnya lebih kecil dari yang bawah. Karena lebih kecil, maka hasilnya sama dengan 0. Ya, oke. Soal selanjutnya, hitunglah nilai dari limit X menuju tahingga dari ini ya soalnya. Ketika kita lihat pangkat tertingginya adalah 7, yang bawah juga 7, sama-sama 7, maka hasilnya adalah tinggal koefisiennya. Berarti 8 yang atas, 6 yang bawah. Jadi hasilnya adalah 8/6, diperkecil lagi jadi 4/3. Karena di sini pangkat tertingginya sama. Oke, selanjutnya contoh soal ke-6, hitunglah nilai dari limit berikut. Nah, di sini X-nya menuju tahingga, tapi di sini pangkatnya pakai kurung ya, seperti ini. Kita lihat, yang diperhatikan adalah pangkat X tertinggi, sehingga ketika ada limit seperti ini kita uraikan yang pangkat tertingginya aja udah cukup ya, karena nanti kesananya itu tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh hanya yang memiliki pangkat X tertinggi. Jadi di sini kita lihat di dalam kurungnya yang memiliki pangkat X tertinggi adalah yang 3X. Jadi nanti 3X-nya aja yang dipangkatkan 3. Kemudian kurung yang ini adalah negatif X yang tertinggi itu. Kemudian kalau kurung yang sebelah sini yang pangkat tertinggi adalah 3X kuadrat. Jadi kalau di sini tidak ada X berarti ya tidak ada yang berpangkat besar ya, berarti yang ada X-nya yang pangkat tertinggi itu. Kalau yang ini sudah jelas ya, yang pangkat tertingginya yang pangkat 2. Jadi yang kita perhatikan yang pangkat tertingginya aja. Jadi yang bawah adalah negatif X dikali 3X kuadrat. Diuraikan lagi yang atas jadi 27X pangkat 3 ya. Kemudian yang bawahnya jadi negatif 3X pangkat 3. Nanti plus titik-titik-titik itu artinya nanti yang sebelah kanannya tidak terlalu berpengaruh ya. Nah, kita perhatikan bahwa pangkat X tertingginya itu sama-sama pangkat 3. Jadi nilai limitnya adalah koefisiennya, yaitu kalau kita lihat di sini ya angkanya aja berarti 3 dipangkatkan 3, kemudian ini min 1 ya, kemudian ini 3. Atau kita lihat dari soal yang ini berarti 27 per negatif 3, hasilnya sama dengan negatif 9. Oke, selesai penjelasannya. Semoga dapat difahami ya. Kalaupun ada soal yang atau materi yang tidak difahami, boleh ditanyakan ya. Selamat mengerjakan soal latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.